bunyi jam yang terus berdetak dari detik menjadi menit lalu jam. Seperti hidup yang terus berjalan tanpa mundur ataupun berhenti. Kecuali sudah tiba waktunya untuk pulang kepada Sang Pencipta. Demikian pula kehidupan saya yang terus berjalan dengan melakukan tanggung jawab sebagai seorang pendidik di pedalaman. Sebagai seorang pendidik di pedalaman bukan hanya mendidik anak-anak, tetapi juga sebagai contoh atau teladan bagi mereka. Dengan melihat kehidupan mereka sehari-hari di sekolah maupun di rumah, membuat saya tetap terus berusaha untuk menjadi teladan bagi mereka. Sebagai contoh dari cara berbicara dan bertindak, mereka menjadikan saya untuk tetap konsisten menjadi teladan bagi mereka, yaitu dengan salah satu kebiasaan mereka yang memanggil guru dengan kata ko atau ko, membuat saya dan partner untuk terus mengajari dan memberi contoh yang baik dalam memanggil seseorang. Begitu juga dengan berbagi, mengakui kesalahan, mengucapkan kata maaf, dan terima kasih. Dengan berbagi kepada tetangga juga merupakan salah satu tindakan yang membuat mereka merasa nyaman dengan kami dan tidak minder ketika dekat dengan kami. Karena ada beberapa orang yang merasa minder juga bicara dengan kami. Dari merekalah saya juga dibentuk, dan dari mereka saya juga belajar untuk sabar. Sabar akan terus-menerus mengajari mereka hingga bisa. Mereka membuat perubahan dalam diri saya, begitupun saya harus bawa perubahan bagi mereka. Salah satu contoh perubahan yang sudah terlihat, yaitu mereka sudah bisa melakukan upacara pengibaran bendera merah putih dan juga menyanyikan lagu mengheningkan cipta yang awalnya mereka tidak pernah melaksanakan upacara dan menyanyikan lagu itu. Satu contoh perubahan kecil ini sudah membuat kami sangat bangga pada mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di Asai, Yapen, Papua. Helping people live a better life. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Pastikan kehadiran Anda. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Life-changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, dan Jordan. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land Special 60 Minute Worship bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, Ichi Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam life-changing journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Christianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanator di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Ibadah online Impact Community Indonesia
setiap minggunya jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah onsite ICI di Mall of Indonesia lantai P3. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Impact Community Indonesia memiliki Impact TV 24 jam sehari 7 hari seminggu di YouTube Impact Community Indonesia yang berisi firman Tuhan, ujian penyembahan yang memberkati, dan program-program yang menginspirasi. Anda dapat mengikuti Impact TV dengan subscribe YouTube Impact Community Indonesia. Impact Community Indonesia membuka ibadah Impact Kids, ibadah sekolah minggu secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan dilanjutkan kelas-kelas melalui aplikasi Zoom. Bagi bapak dan ibu yang memiliki anak usia 3 hingga 12 tahun bisa mengajak mereka untuk mengikuti Impact Kids agar anak-anak kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth diadakan setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Yuk belanja di official store merchandise Tangan Pengharapan. Lokasinya ada di Mall of Indonesia lantai P3. Mari ajak keluarga, teman, bahkan orang-orang yang kita sayang untuk melihat koleksi-koleksi pilihan favorit kamu. Buruan mampir! Buat yang mau belanja via online shop juga bisa. Happy shopping!
Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, nama saya Mina, nanti saya akan jadi guide di Mesir. Saya Julius Farah, tour guide Anda nanti di Israel. Halo Bapak Ibu, saya Mu'taz, tour guide Anda nanti di Yordania. Kita akan menikmati banyak tempat yang sangat luar biasa di Mesir. Kita akan pergi ke piramid, ke Sphinx, salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan juga kita akan pergi ke gereja-gereja. Saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi kota-kota di Israel dan di Palestina yang ada di dalam Alkitab. Mulai dari Yerusalem, Bethlehem, Tiberias, Nazareth, dan kota-kota bersejarah lainnya. Dan kita akan melihat bagaimana Alkitab dan sejarah berjumpa pada titik temunya. Saya akan mengajak Anda melihat keindahan kota Petra yang termasuk tujuh keajaiban dunia, dan Gunung Nebo yang di mana Musa meninggal dan di mana Musa melihat tanah perjanjian. Saya yakin perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang tidak terlupakan. Kami mengundang Anda untuk ikut dalam perjalanan ziarah ke Tanah Perjanjian. Spesial 60 Minute Worship pada tanggal 1 sampai 13 Oktober 2023 dengan highlight Mesir, Israel, Jordan, dan Petra. Sama dengan Pastor Yohanes dan juga Henny Kristianus dan juga Ichi Worship Team. Ada saya, ada Kak Marlon Bolung, ada Kak Michael Panjaitan. Ayo daftarkan diri sekarang. Jangan sampai ketinggalan karena pendaftaran ditutup di bulan Agustus. Sampai jumpa di Mesir. Sampai jumpa di Israel. Sampai jumpa di Yordania. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung dalam ibadah Saturday Service. Bagi Anda yang sudah join secara online, Anda bisa menuliskan di kolom chat dari mana Anda berasal. Selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Saturday Service. Jangan lupa untuk men-share link yang ada kepada saudara-saudara Anda ataupun teman-teman Anda sehingga semakin banyak yang diberkati dengan ibadah hari ini. Untuk informasi, setiap ibadah Impact Community Indonesia disertai dengan subtitle dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebentar lagi kita akan menyaksikan video Menabur Cinta untuk Indonesia dan kita akan memuji Tuhan. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Setiap orang pasti ingin menjadi orang yang berhasil dan sukses. Namun terkadang angan itu harus pupus karena kebutuhan ekonomi dan tuntutan dari keluarga yang kurang peduli dengan pendidikan. Untuk itulah kami mendirikan sekolah berasrama di berbagai titik demi menyelamatkan generasi penerus bangsa yang terancam putus sekolah. Mereka adalah anak-anak yang terpilih dari keluarga tidak mampu, berprestasi, dan memiliki karakter yang baik. Mereka kami didik secara khusus di sekolah berasrama dan kami sekolahkan hingga lulus kuliah. Seperti yang dialami oleh Resa, salah satu anak sekolah berasrama yang kini sudah lulus dan memulai jejaknya dalam dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Resa. Saya adalah salah satu anak asuh dari Yayasan Tangan Pengharapan. Saya berasal dari pedalaman Sumba, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya berada di Jakarta. Saya bergabung dengan Sekolah Berasrama Tangan Pengharapan sejak tahun 2014. Namun sebelumnya saya bergabung dengan Tangan Pengharapan saat usia saya masih sangat kecil. Saya ingin sedikit bercerita bagaimana perjalanan saya dengan Tangan Pengharapan, di mana saya dulu tidak pernah berpikir boleh berada di titik sekarang ini. Saya nggak pernah nyangka gitu, karena lewat Tangan Pengharapan Tuhan pakai saya untuk menjadi Resa yang sekarang ini, dimana dulu itu saya nggak pernah berpikir, bahkan nggak pernah bayangkan bisa menyelesaikan studi saya gitu, karena masa-masa sulit yang saya alami di masa saya kecil. Saya harus kehilangan papa saya di usia yang masih sangat kecil waktu itu, dan saya harus berjuang gitu bersama mama saya gitu. Saya sangat terpukul di masa waktu itu dan nggak punya harapan. Benar saja saya sempat memutuskan untuk tidak sekolah, tapi gak tahu kenapa gitu ada orang-orang baik yang Tuhan kirim lewat Tangan Pengharapan, dimana waktu itu saya sangat terpuruk
di masa saya yang kecil gak ngerti apa-apa dan saya ditinggalkan dan harus tinggal bersama nenek saya, dan saya sempat juga akan menikah gitu, mau dinikahin gitu, karena memang kondisi tidak mendukung untuk saya melanjutkan studi saya gitu. Tapi bersyukur sekali lewat Tangan Pengharapan, lewat Mama Heni, lewat Papa Jojo, Tuhan benar-benar angkat derajat saya yang tadinya saya cuman anak yang mungkin bagi dunia tidak diharapkan, tidak bisa jadi orang, tapi saya percaya bahwa apapun yang Tuhan kasih saya di masa lalu, lewat luka-luka yang saya harus hadapi, setiap orang yang menghina saya, bilang saya anak di luar nikah dan lain sebagainya, ternyata Tuhan punya rencana yang indah gitu. Sekarang saya bisa melihat ini gitu, bisa berada di titik ini, ya semua karena pertolongan Tuhan lewat Tangan Pengharapan buat saya gitu. Saya sekarang juga bersyukur banget boleh bekerja dan sangat mandiri gitu, dimana saya sekarang ini sedang menyekolahkan adik-adik saya di Jakarta. Terima kasih sekali lagi untuk Tangan Pengharapan, untuk semua para donatur yang sudah mendukung saya, mensupport saya sehingga saya boleh menjadi Resa yang sekarang. Saya berdoa supaya apa yang Bapak Ibu tabur tidak menjadi sia-sia gitu, tapi semakin menjadi berkat bagi anak-anak di luar sana. Keinginan terbesar saya adalah saya bisa menjadi pahlawan bagi keluarga saya, walaupun bukan dia hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil yang saya tabur, saya percaya Tuhan akan pakai saya menjadi berkat dimanapun Tuhan taruh saya nantinya gitu. Masih banyak orang-orang seperti saya di luar sana yang membutuhkan pertolongan Bapak Ibu. Untuk itu saya mengajak semua Bapak Ibu untuk berkontribusi bagi generasi penerus, untuk menolong orang-orang yang terpuruk, untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan, dari kebodohan, supaya mereka memperoleh kesempatan yang sama seperti saya di sekarang ini. Mari dukung kami untuk memberikan pendidikan dan kesempatan untuk mereka dapat meraih impian mereka dengan menjadi sponsor sekolah berasrama. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping people live a better life. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Boleh kasih tepuk tangan buat Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat,
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya rindu mendengar jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
hadirat-Mu siang hari ini. Mari jangan ada yang terburu-buru di hadapan Tuhan. Lord, we worship You. Kami mencari wajah Tuhan. Speak to us, Holy Spirit. Amen. Amen. Yes, God. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Yang percaya ada kuasa dalam nama Yesus, mari katakan, Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Sekali lagi katakan, Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Lebih lagi katakan, Jesus' name above
Engkau adalah Allah yang hidup. Berbicara buat setiap kami, sampaikan isi hatimu dengan cara yang mudah dimengerti. Engkau terjemahkan firman-Mu. Sehingga setiap pesan dan kata demi kata itu boleh betul-betul terekam, teringat di dalam setiap hari-hari yang kami lalui. Kami sambut firman-Mu dan menuju sukacita demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Baik, kalau sudah senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema spiritual growth, pertumbuhan rohani. Kenapa saya mau sampaikan tentang pertumbuhan rohani? Karena penting untuk kita membangun roh kita. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh memerintah jiwa. Jiwa memerintah tubuh. Ketika roh kita mati, maka jiwa kita yaitu perasaan, kehendak, dan keputusan kita negatif. Ketika perasaan, kehendak, dan keputusan negatif, maka perkataan dan perbuatan lewat tubuh pun menjadi negatif. Namun sebaliknya, kalau rohmu hidup, rohmu bertumbuh, rohmu itu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka pikiran kita positif, perasaan kita positif, keputusan kita positif. Akibatnya jiwa memerintah tubuh, perbuatan dan perkataan kita positif. Kenapa sampai hari ini ketika dosa mulai memanggil-manggil seperti kita sulit berkata tidak? Karena roh kita mati. Kenapa ketika kita gagal lalu kemudian kita sulit sekali untuk bangkit? Karena roh kita mati. Kenapa ketika kita dalam keadaan dikecewakan kita sulit mengampuni? Karena roh kita mati. Itu sebabnya kita akan belajar bagaimana untuk melihat barometer pertumbuhan rohani saudara. Karena roh yang sehat akan membangun jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat akan membangun tubuh yang sehat. Sebaliknya roh yang mati akan membangun jiwa yang mati. Jiwa yang mati akan membangun tubuh yang mati. Mari saya mengajak saudara mengerti apa itu pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah suatu proses seseorang menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pertumbuhan rohani adalah pertumbuhan seumur hidup. Suatu proses yang dilakukan secara terus menerus. Bukan sesuatu yang kita dapatkan secara instan. Ini adalah proses seumur hidup untuk menjadi serupa seperti Kristus. Sebab ketika kita tidak mau lagi bertumbuh, maka kita akan mati. Yesus berkata, Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Rupanya goal daripada kekristenan adalah sempurna menjadi seperti Bapamu di sorga. Kata sempurna di sini bukan sempurna nggak pernah bikin dosa. Kata sempurna di sini bukan sempurna saudara nggak bisa gagal. Tapi kata sempurna di sini artinya sempurna dalam kebajikan. Sempurna di dalam moral excellent. Sempurna di dalam perkataan dan perbuatan. Itulah tujuan Tuhan untuk membangkitkan saudara menjadi seperti Kristus. Kalau Tuhan mengatakan hendaklah engkau sempurna, berarti bukan kamu yang punya kekuatan menjadi sempurna. Kalau Tuhan menghendaki kamu sempurna, berarti Tuhan yang akan memampukan kamu untuk menjadi sempurna sama seperti Kristus. Bertumbuh mengakibatkan kita menjadi dewasa. Dewasa di sini bukan bicara soal physically, tapi dewasa di sini bicara soal spiritual. Ada orang yang umurnya dewasa, tapi minta maaf sifatnya seperti kekanak-kanakan, susah mengampuni, susah taat, susah lemah lembut. Tapi ada juga orang yang umurnya muda tapi sikapnya dewasa. Nah itulah yang Tuhan kehendaki. Mau saudara yang kecil, mau saudara yang muda, mau saudara yang tua, Tuhan mau
untuk kita menjadi dewasa secara rohani. Nah, kita akan belajar ada barometer pertumbuhan yang sehat. Dari mana saya tahu apakah saya sedang bertumbuh atau saya sedang tidak bertumbuh? Dari mana saya tahu apakah saya sedang mengalami kedewasaan atau saya sedang tidak mengalami kedewasaan? Yang pertama, ciri-ciri orang yang bertumbuh secara rohani memiliki kerinduan untuk mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Inilah barometer pertama. Inilah ukuran di mana kita ini dalam tahap bertumbuh atau tidak tahap bertumbuh. Apakah Anda memiliki kerinduan untuk mengetahui firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan atau tidak? Kalau saat ini saudara udah gak punya lagi gairah, saudara udah gak punya lagi kerinduan untuk cari makan sendiri, menunjukkan bahwa saudara masih kekanak-kanakan. Saya kasih contoh. Waktu kita masih kecil, kita ini selalu dipaksa sama orang tua kita untuk makan. Walaupun kita gak mau, tapi tetap orang tua kita cekokin dengan makanan. Cekokin dengan minuman. Cekokin dengan sayur. Cekokin dengan buah-buahan. Walaupun seperti kita gak mau dipaksa. Supaya apa? Supaya kita gak bantet. Supaya kita gak cacat. Supaya kita grow. Jadi pertumbuhan itu natural. Waktu saudara itu dikasih makan. Namun begitu saudara beranjak dewasa, begitu saudara udah lulus kuliah, saudara bisa harus cari makan sendiri. Saudara gak bisa terus minta-minta atau dicekokin sama orang tua. Karena orang yang dewasa, dia harus bisa cari makan sendiri. Demikian juga secara rohani. Saudara gak bisa hanya cuma datang di hari Minggu untuk terima makanan firman Tuhan. Saudara harus bisa cari makan sendiri. Supaya saudara kenyang. Supaya saudara sehat. Supaya saudara kuat. Apa yang terjadi? Kalau Anda biasa makan 1 hari 3 kali, lalu kemudian dirubah jadi 3 hari 1 kali, maka sudah mulai lemes. Sudah mulai gampang kena penyakit. Rentan, imun tubuh sudah lemah. Makanya saya pernah sok rohani Bapak Ibu Saudara. Pelayanan di Indonesia Timur di Halmahera. Saya puasa 3 hari gak makan. Apa yang terjadi? Boleh saya punya roh menyala-nyala, tapi karena saya gak dimasukin konsumsi makanan selama 3 hari, maka imun tubuh saya mulai menurun. Begitu saya kena gigit nyamuk, gak lama di tempat itu saya kena malaria. Seumur hidup saya gak pernah kena malaria. Karena biasa kita tinggal di kota. Kita biasa di Jakarta. Apalagi saya tinggal di Sydney. Waktu itu saya masih tinggal di Sydney. Saya sedang pelayanan 1 minggu di Halmahera. Gara-gara puasa 3 hari tanpa makan, saya kena malaria. Makanya tentara-tentara Indonesia yang dikirim ke Papua kurang makan dikit kena malaria. Rata-rata mereka gemuk-gemuk. Makanya kenapa Bapak Ibu saya ini susah kurus. Karena saya kebanyakan traveling. Saya harus jaga imun tubuh karena saya harus memimpin. Baik memimpin grup, memimpin satu organisasi ataupun memimpin satu acara setiap kali saya pergi. Makanya saya gak boleh sakit. Mau gak mau saya harus makan. Akibatnya gara-gara makan, kurang tidur jadi gemuk susah kurus. Sama halnya Bapak Ibu, di tangan saya ada 2 kaleng. 1 kaleng berisi dengan minuman, sengaja dibungkus supaya saya gak usah promosikan isi kaleng ini apa.
Karena saya nggak disponsori sama mereka. Tapi tenang, ini bukan bir Bapak Ibu. Ini kaleng ada isinya. Oke Bapak Ibu. Karena dia berisi. Karena dia ada bobotnya. Maka ketika saya injak, dia kuat. Dia gak pecah, gak penyok Bapak Ibu. Tapi kaleng yang kedua, ini kosong. Udah dikeluarkan isinya. Kopong, dalamnya tidak ada isi. Kalau tadi karena ada isi, diinjak kuat, tidak sampai pecah. Berkali-kali saya udah coba, berkali-kali dari tadi gak pecah-pecah. Tapi begitu dia kalengnya kosong, maka sekali saya injak, gepeng. Sama hal dalam hidup ini. Kalau Anda gak pernah diisi firman, sekali ditekan sama proses, sekali dihantam sama derita, Anda langsung penyet, bunuh diri, menyerah. Tapi kalau Anda selalu diisi sama firman penuh, mau diinjak sama orang yang badannya berat. Saya beratnya 87 kilo. Ini kaleng gak gepeng-gepeng. Kenapa? Karena ada isinya. Iblis tahu bagaimana cara untuk membuat saudara jatuh. Bagaimana cara untuk membuat saudara menyerah. Yaitu bikin Anda sibuk. Tidak dengar firman. Sehingga ketika tekanan datang, proses datang, maka Anda menyerah. Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya, yang kerinduannya ialah firman Tuhan. Yang merenungkan firman itu siang dan malam. Kata pemazmur, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Dan apa saja dibuatnya berhasil. Rupanya orang yang bergaul sama firman bukan cuman kuat. Tapi apa saja diperbuatnya berhasil. Kami baru pulang dari Mesir, Israel dan Jordan. Di negara Mesir ada negara yang kesian. Curah hujan dalam 1 tahun cuma 3-5 kali. Di Israel curah hujan 10-15 kali. Di Jordan curah hujan 3-5 kali. Mereka bisa hidup karena aliran dari sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia. Sungai terlebar di dunia dengan panjang 6.670 km. Dari mulai Uganda mengalir sampai 11 negara. Kenapa? Karena di Uganda itu seperti Indonesia, tropical, banyak curah hujan. Banyak hujan yang menampung di sebuah danau yang besar. Dan danau itu membuang airnya ke sungai Nil. Air kan mengalir dari tempat tinggi hingga tempat rendah. Maka seluruh negara Afrika yang kering tersebut hidup dari air sungai Nil. Pemazmur berkata, setiap pohon yang ditanam di pinggir sungai yang mengalir, dia akan selalu berbuah dan berdaun. Berarti ketika kita tidak ditanam dengan firman, maka kita tidak akan pernah berbuah dan tidak pernah berdaun. Daun bicara kesegaran, buah bicara soal keberhasilan. Makanya kenapa orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, ada orang-orang yang suka dengan firman. Saya kaget, saya ambil foto di sini. Anak-anak kecil, usia 8 tahun, sudah baca Taurat. Di mana ini saudaraku ada di tembok ratapan. Mereka bukan cuma berdoa, tapi mereka juga baca Taurat. Setiap hari mereka pergi ke tembok ratapan, padahal bisa berdoa sendiri di rumah. Tapi tiap hari mereka sengaja pergi ke tembok ratapan untuk baca Taurat.
Saudara, kenapa orang Yahudi jadi jatuh cinta sama Taurat, jatuh cinta sama firman Tuhan? Karena begini, anak-anak usia 8 tahun itu dibawa sama rabi, dibawa ke rabi. Si orang tua membawa kepada rabi dan kemudian menyerahkan kepada rabi untuk didoakan. Dan rabi kemudian menutup mata anak kecil 8 tahun itu dan di tangannya dikasih Taurat. Lalu kemudian si rabi itu berkata, dibisikin di telinganya, buka mulutmu dan keluarkan lidahmu. Waktu mereka buka mulut anak-anak kecil 8 tahun ini dan mengeluarkan lidah, diteteskan madu di lidahnya sambil dibisikkan di telinga anak kecil itu sama rabi. Firman Tuhan itu lebih manis dari madu ditetesin tes. Dan lebih indah dari dunia. Itu terekam di alam bawah sadarnya. Mulai sejak itu mereka jadi cinta firman. No wonder orang-orang Yahudi menjadi orang-orang menguasai ekonomi dunia. Padahal penduduk Yahudi cuma 3% di muka bumi ini. Lebih rendah daripada penduduk LGBT. Tapi sepertiga orang terkaya di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga rektor terbaik di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga pemilik pabrik terbesar di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga penguasa ekonomi dunia adalah orang Yahudi. Why? Karena mereka cinta sama firman. Kita mau berhasil tapi kita gak mau bayar harga merenung firman. Kita pengen menang tapi kita gak pernah mau bayar harga merenung firman. Gak mungkin. Itu sebabnya barometer pertama. Apakah Anda sedang bertumbuh atau tidak bertumbuh? Apakah Anda memiliki kehausan untuk cari firman atau tidak? Yang kedua, barometer dari seseorang itu sehat atau tidak, bertumbuh atau tidak, memiliki kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Memiliki kesadaran untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu bukan suatu kewajiban. Mencari Tuhan adalah suatu kerinduan. Saya nggak tahu saudara. Kalau saudara itu ditelepon sama orang tua, apakah itu jadi beban atau jadi kesukaan? Tapi istri saya sama anak saya yang di Singapura, mereka saling terus WA. How are you, mommy? What are you doing, mommy? Padahal anak kami udah usia 17 tahun. Sebentar lagi 18 tahun. Si kembar itu. Selalu, mami, bisa kita kumpul untuk berdoa malam sebelum tidur. Wow. Dia ada kerinduan untuk mencari orang tuanya. Untuk ketemu sama orang tua bukan jadi satu beban. Bukan satu keharusan, tapi satu kerinduan. Ketika dia sedang nyusun skripsi 20.000 kata. Di 7.500 kata dia stuck. Mami, I cannot do any more to writing the word for my thesis. Kemudian maminya sengaja cancel jadwal pelayanan. Yang harus saya ngisi di doa malam. 60-minute worship, dia terbang khusus dari Jakarta ke Singapura untuk spend time, menguatkan, mendoakan, untuk ngobrol, untuk bisa bersama-sama. Sehingga ketika di recharge kembali, kemarin ketika kami pulang, dia sudah selesaikan 20.000 kata. Wow, keberadaan orang tua bagi anak sangat punya pengaruh yang besar. Demikian keberadaan Tuhan dalam hidup kita punya pengaruh yang sangat kuat dalam hidup kita. Saya bersyukur dalam Alkitab, di mana ada contoh-contoh yang nyata. Daniel berdoa 1 hari 3 kali. Dalam Daniel 6 ayat 10. Daud berdoa 1 hari 7 kali. Berarti kalau 1 hari 7 kali, 24 jam dibagi 7, setiap 3,5 jam Daud berdoa. Tapi yang menarik, bagaimana dengan Yesus? Mungkin Anda berkata, Yesus apakah berdoa? Mari kita lihat. Apakah Yesus berdoa atau tidak? Ini satu-dunia Yesus.
Saya mencatat ada 3 ayat yang mengatakan dengan jelas bahwa Yesus sendiri sebagai Tuhan, dia punya hubungan dengan Bapa di surga. Markus 1 ayat 35, pagi benar. Waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Beda dengan saya. Kalau saya pagi benar, waktu hari masih gelap, Jojo bangun dan tidur kembali. Bukankah ini yang kita lakukan? Setiap pagi kadang-kadang Tuhan bangunkan kita untuk pipis. Setiap kali Tuhan bangunkan kita waktu kita dalam mimpi, mungkin mimpi buruk, mungkin mimpi yang gak enak, bangun. Tuhan sebetulnya menggelitik untuk kamu cari Tuhan. Kenapa pagi-pagi benar? Karena hari masih tenang. Kamu bisa konsentrasi dengerin Tuhan. Dan waktu pagi-pagi benar kamu cari Tuhan, maka firman Tuhan berkata kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Berarti kasih Tuhan itu dipindahkan pagi hari masuk dalam hati. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu memaafkan. Kenapa kita susah memaafkan? Kenapa kita susah lemah lembut? Karena tidak ada kasih di pagi hari. Makanya kenapa Yesus dihantam, Yesus dijelek-jelekin, Yesus diomongin, Yesus disiksa. Dia pagi-pagi benar dia cari Tuhan dulu. Karena dia tahu tantangan dalam hari-hari bisa tidak terduga-duga. Yang penting aku cas dulu, isi dulu. Berikutnya Lukas 4 ayat 42. Ini Yesus saat tadi ketika hari siang. Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Wow, siang hari Yesus pun berdoa cari Tuhan. Yang ketiga Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Wow. No wonder Yesus tidak pernah gagal. No wonder Yesus tidak pernah menyerah. Kenapa? Pagi, siang, malam punya waktu sama Tuhan. Nah, saya ini memaksa diri untuk selalu hiking. Karena saya suka dengan adventure. Saya udah naik gunung Semeru. Kemudian saya naik gunung di Jawa Tengah, termasuk ke Sinai, saya udah naik 11 kali. Tapi saya melihat ketika saya naik gunung Sinai di malam hari, di tengah malam, sementara sepanjang hari saya sudah melakukan aktivitas. Lalu kemudian saya naik gunung Sinai di jam tidur. Saya perhatikan, setiap kali saya naik gunung itu, saya ngos-ngosan. Saya kelelahan, saya kehabisan nafas. Saya berapa kali harus mau menyerah. Tapi tiap kali saya naik gunung Sinai, di jam produktif. Artinya malam hari saya istirahat dulu, malam hari saya tidur dulu. Lalu kemudian pagi atau siang hari, saya naik gunung itu. Saya naik gunung itu dengan fisik yang very strong. Tidak ngos-ngosan. Tidak mau menyerah. Kenapa? Karena jam produktif. Beda naik gunung tinggi di jam produktif sama jam tidur. Sama hal yang penting di sini untuk Bapak Ibu. Punya waktu istirahat dalam hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kalau handphone aja di-charge bisa dapat kekuatan. Maka hal yang sama. Waktu kita menanti Tuhan, waktu kita nunggu Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, Dia beri kekuatan. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Sekarang pelari mana yang tidak pernah
capek? Pejalan kaki mana yang tidak pernah lelah? Tapi firman Tuhan berkata, waktu kamu nantikan Tuhan, kamu akan selalu dapat kekuatan seperti Raja Wali. Saudara tahu kenapa ilustrasi Raja Wali? Karena Raja Wali satu-satunya binatang yang tidak pernah takut sama badai. Ketika ada badai di depan, Raja Wali tidak balik kucing. Raja Wali tidak mundur. Tapi ketika ada badai di depan, Raja Wali hadapi. Why? Karena tiap kali dia nabrak badai, dia mengepakkan sayapnya, dia membumbung lebih tinggi. Dia terbang menaikkan altitude-nya. Jadi Raja Wali akan terbang datar. Raja Wali akan terbang rendah. Kalau dia tidak pernah menghadapi badai. Raja Wali akan terbang lebih tinggi waktu dia menghadapi badai. Justru badai meningkatkan altitude atau meningkatkan kemampuan Raja Wali untuk mengendarai badai. Kita ini bukan Christian chicken, tapi kita ini Christian eagle. Jadi kalau kita menghadapi badai, jangan lari. Tapi hadapi dengan hadirat Tuhan. Maka kita akan melewati semuanya. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang ketiga, barometer dari pertumbuhan yang sehat. Memiliki respon yang cepat terhadap dosa dan pertobatan sejati. Orang yang bertumbuh tahu titik lemahnya. Dia akan menghindar dari medan di mana dia pasti bisa jatuh. Itu orang yang bertumbuh. Tapi orang yang gak bertumbuh, dia akan tabrak itu lubang. Sorry to say Bapak Ibu. Kadang-kadang kita perlu belajar dari keledai. Mungkin keledai dikatakan binatang paling bodoh di muka bumi. Tapi keledai punya kelebihan. Kalau dia pernah jatuh di sebuah lubang, dia belajar untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Orang yang bertumbuh, dia tidak mau seperti babi kembali kepada kubangannya. Atau anjing kembali kepada muntahnya. Orang yang bertumbuh dia akan menghindari area-area yang berbahaya. Orang yang bertumbuh dalam Tuhan adalah orang begitu dia jatuh, dia cepat mengakui. Meminta pengampunan dan melepaskan pengampunan. Karena ini menarik Bapak Ibu. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian A. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kita sembuh, kita merdeka, kita lepas, saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bikin dosa. Saling mengaku dosa berarti kepada orang yang Anda percayai. Ini sebuah prinsip. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosamu. Tidak ada satu dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni. Tapi mengaku kepada sesama, belenggu dosamu dimerdekakan. Kalau Anda jatuh satu kali dalam dosa, Anda malu ngaku kepada sesama, cukup ngaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosamu. Anda jatuh lagi kali kedua di dosa yang sama, Anda masih malu ngaku kepada sesama, cukup ngaku kepada Tuhan, Tuhan tetap ampuni dosamu. Anda jatuh kali ketiga di lubang yang sama, di lumpur yang sama, Anda masih malu ngaku kepada sesama, cukup ngaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosamu. Tapi kalau Anda tahu, Anda terus jatuh di tempat yang sama, Anda gak bisa keluar, berarti Anda perlu bantuan orang lain untuk bisa menjaga kamu. Sifat dosa adalah mengikat. Oke, upah dosa maut, tapi sifat dosa memborgol, mengekang. Jangan sekali-kali Anda icip-icip dosa. Jangan sekali-kali Anda taste mencoba dosa. Karena sifat dosa selalu mengikat. Nah, untuk kamu bisa lepas dari ikatan, berarti Anda gak cukup
meminta ampun sama Tuhan. Karena Anda tahu setiap kali Anda minta ampun sama Tuhan masih jatuh. Berarti Anda perlu minta tolong untuk orang lain mendoakan kamu. Orang lain untuk menjaga kamu. Orang lain untuk menuntun kamu. Suatu kali ketika saya sama istri ribut mengenai soal kerjaan. Setiap kali saya putuskan ini, istri gak cocok. Setiap kali istri saya putuskan, gak cocok. Selalu ribut soal kerjaan di yayasan dan kerjaan di gereja. Ribut terus. Kemudian saya bilang, supir jangan diganggu. Supir diganggu bisa tabrakan. Kamu perempuan, diam. Kemudian istri saya, baik, kamu jalan sendiri. Biasanya mundur aja. Lalu dia cerita di Komsel. Ini pentingnya kita punya Komsel. Untuk saling mengaku. Untuk bisa didoakan. Untuk bisa cari pandangan dari orang lain yang lebih netral. Yesus saya berkata dari teman-teman Komsel. Padahal mereka ada anak-anak rohani. Demi kebaikan gereja dan yayasan. Supaya Pak Jojo bisa terus memimpin dengan baik tanpa diganggu istri. Maka saya memutuskan untuk mundur dari pelayanan. Saya cuma khotbah saja di YouTube. Lalu kemudian anak rohani, ini karena ngaku ya. Karena ini ribut, terus ribut gak pernah selesai. Karena dia ngaku, ngomong di tengah-tengah Komsel, jujur. Setelah seorang anak rohani kami berkata, jangan Bu Heni, Pak Jojo gak bisa ditinggal sendirian memimpin gereja dan yayasan. Dia butuh kamu. Habis ribut terus. Gak cocok terus. Kemudian anak muda ini berkata, Pak Jojo itu betul supirnya. Tapi mobil Ferrarinya Ibu Heni. Jadi kalau Pak Jojo gak ada mobil, jalan kaki. Gereja ini lambat jalannya. Itu slow. Justru gara-gara ada mobil Ferrari dan Lamborghini. Ini gereja bisa ngebut. Yayasan bisa berkembang. Sadarilah bahwa kamu butuh istri. Dialah engine di gereja dan yayasan ini. Oh, berhikmat juga tuh kata-katanya. Betul. Dia gak ngomong firman loh saudara. Gak ada ayat. Istri tunduk sama suami. Suami harus berkorban sama istri. Gak ada. Dikasih pandangan tentang hal ini. Itu menyadarkan saya sampai hari ini. Ya juga. Saya butuh dia. Kemudian selesai Komsel. Saya berkata, I'm sorry. Suami ini terus sombong sekali. Saya butuh kamu. Ayo terus. Saya supir, kamu gas. Nggak ada yang sempurna saudara. Kita butuh mengaku. Kita aja sebagai hamba Tuhan banyak kelemahan. Justru Komsel ada untuk kita bisa saling dijaga. Berikut yang keempat, barometer pertumbuhan yang sehat. Melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Melihat ujian bukan sesuatu yang menakutkan. Bagaimana ketika saudara lihat ujian, lihat masalah, apakah saudara embrace, apakah saudara rangkul, atau saudara menghindar? Justru orang yang sehat pertumbuhan rohnya, itu gak takut sama namanya masalah. Banyak sekali, sorry to say, hamba-hamba Tuhan yang takut nyanyi lagu, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Selalu takut, jangan uji aku Tuhan, jangan cobai aku Tuhan, biar hidupku
enak dan nyaman senantiasa. Oke. Saya coba bayangkan ya saudara. Coba hidup ini gak pernah ada masalah. Hidup ini gak pernah ada tantangan. Saudara minta Tuhan kabulkan. Saudara gak pernah sakit. Apapun yang saudara perlukan disediakan sama Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, kalau ini terjadi maka Anda akan jadi obesitas. Kalau ini terjadi maka Anda jadi anak yang spoil. Kalau hal ini terjadi maka Anda akan jadi orang yang gak pernah mau berjuang. Itu sebabnya kekristenan akan selalu bertumbuh dengan sehat ketika datang yang namanya masalah. Gus Dur pernah berkata begini, waktu dia hidup, jangan tekan orang Kristen. Waktu kau tekan orang Kristen semakin berkembang. Benar juga, di negara-negara yang banyak penganiayaan terhadap kekristenan, justru kekristenan semakin berkembang. Tapi di negara-negara yang hidupnya nyaman, kekristenan mulai mati dan melempem. Di Eropa banyak gereja dijual. Di Eropa banyak gereja yang gak mau diisi sama orang-orang. Why? Karena aku kerja bisa dapat duit, ngapain cari Tuhan. Justru masalah pandemi kemarin sedang menyadarkan manusia, uang tidak bisa menyelamatkan kamu. Orang yang kamu andalkan tidak bisa menyelamatkan. Tapi Tuhanlah yang harus kau punya. Sebab ketika kau dipanggil sama COVID, kamu pergi ke surga. Wow. Saya senang sekali Bapak Ibu. Ternyata yang menghantar Daud jadi raja itu bukan istrinya, bukan teman baiknya Jonathan. Yang menghantar Daud jadi raja itu bukan pegawainya. Yang menghantar Daud jadi raja adalah Goliat. Justru Daud dipromosi ketika dia berhadapan dengan namanya masalah yang besar. Saya beritahu, Tuhan yang ada dalam dirimu lebih besar daripada masalah yang ada di depanmu. Berikutnya, yang membuat Daud kreatif menulis banyak kitab Mazmur, itu bukan pada waktu Daud nyaman. Daud waktu tinggal di istana Raja Saul, dia tidak pernah menulis kitab Mazmur. Tapi ketika Saul berusaha untuk membunuh Daud, mengejar Daud, menikam Daud, justru disitulah Mazmur-Mazmur indah Daud tulis. Mazmur 57 ayat 6, tinggikan dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Mazmur 63 ayat 3, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan kau. Semua tulisan Mazmur indah ini ditulis waktu Daud dikejar, mau dibunuh sama Raja Saul. Tapi waktu Daud ada di istana, dia tidak pernah menulis kitab Mazmur. Justru harusnya kalau ada tekanan masalah, orang-orang yang mau membunuh engkau, mencobai engkau, jahat sama engkau biasanya akan tambah kreatif. Karena Tuhan di dalam diri kita lebih besar daripada musuh yang di depan kita. Yang terakhir, yang kelima, barometer atau parameter ukuran pertumbuhan yang sehat, hasrat untuk memberitakan Kristus kepada orang lain. Apakah saudara punya kerinduan untuk bawa temanmu ke Tuhan, keluargamu ke Tuhan atau tidak? Kalau Anda jadi orang Kristen hanya cuma mikirin diri sendiri, itu namanya kekristenan anak kecil. Anak kecil itu selalu yang dipikirkan ada diri sendiri. Tapi beda dengan orang dewasa yang sudah punya anak, dia bukan cuma kerja untuk dirinya sendiri, dia kerja untuk menafkahi anak-anaknya. Sama hal, kekristenan yang sehat ada kekristenan yang bukan cuma menyadari aku bisa masuk surga, tapi aku bisa bawa teman-teman, keluarga untuk bisa masuk surga. Saudara,
pintu surga ini sekarang masih terbuka. Tapi saya kasih tahu, ketika Yesus datang kali kedua, pintu surga akan tertutup. Tidak ada kesempatan orang bertobat. Kesempatan untuk kita bawa orang ke Tuhan saat ini ketika dia belum datang kali kedua. Saya percaya kalau Tuhan bisa jawab doamu, Tuhan yang sama bisa jawab keluargamu untuk bisa kenal Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya saudara-saudara sekalian sudah diberkati dengan firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Jangan lupa untuk direnungkan serta dilakukan atau diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita pun boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Hai positive people, tahukah saudara bahwa musuh terbesar bangsa Indonesia saat ini bukan lagi penjajah, tapi kemiskinan dan kebodohan. Dengan Anda membeli produk, baik kaos, sweater, ataupun batik dari Yayasan Tangan Pengharapan, Anda turut memberantas kemiskinan dan kebodohan di Indonesia. Seperti kita tahu, you buy means you donate. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kami melewat WhatsApp dengan nomor 0813 1100 5568. Dan pembelian juga dapat dilakukan di Shopee maupun Tokopedia dengan kata kunci pencarian Tangan Pengharapan. Dan bagi Anda semua yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa langsung datang ke store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia, lantai parkir P3, dengan kata kunci pencarian lewat Google Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung dalam ibadah live streaming besok Minggu tanggal 30 Juli jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung juga dengan ibadah-ibadah online kami lainnya seperti Friday Service jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, ibadah hari Sabtu atau Saturday Service jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, serta ibadah hari Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Bagi Anda yang berjiwa muda, Anda bisa bergabung bersama kami dalam ibadah Impact Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, baik secara online maupun secara onsite di Mall of Indonesia, parkir P3, Gereja Impact Community Indonesia. Akan diadakan seminar Wisdom Level Up Retirement Plan, tuntaskan generasi sandwich di tanganmu dengan pembicara Pak Adi Suranta dan Pastor Henny Kristianus. Hari Sabtu tanggal 12 Agustus jam 10 pagi, baik secara online maupun secara onsite di Mall of Indonesia, parkir P3. Untuk Anda yang ingin mengikuti acara ini, Anda bisa berdonasi dengan Rp40.000. Anda sudah bisa mengikuti seminar ini. Dan untuk pendaftaran Anda bisa menghubungi 0811 9777745. Ditunggu pendaftaran Anda. Akan juga diadakan baptisan air hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 berlokasi di Kelapa Gading. Bagi Anda yang ingin mendaftar dan rindu untuk dibaptis, Anda bisa men-scan QR Code yang ada di layar Anda. Atau Anda bisa menghubungi 081197777745. Seperti kita ketahui bersama bahwa waktunya semakin dekat untuk trip Holy Land bersama 60 Minute Worship dengan pembicara Pastor Yohanes Kristianus, Pastor Henny Kristianus yang juga dihadiri oleh Yesua Abraham, Marlon Borung, dan juga Michael Panjaitan dan tim Ichi Worship. Acara yang akan diadakan pada tanggal 1 sampai dengan 13 Oktober. Bagi Anda yang berminat, Anda bisa menghubungi 0817194750. Bagi Anda semua yang terberkati dengan pelayanan dari kami dari Impact Community Indonesia, kami sangat bersuka cita jika Anda rindu untuk memberikan support ataupun memberikan dukungan melalui persembahan Anda. Bagi Anda yang memang tergerak untuk memberikan persembahan, Anda bisa men-scan QR Code yang ada ataupun Anda bisa mentransfer nomor rekening yang tertera. Terima kasih untuk setiap taburan-taburan bagi Gereja Impact Community Indonesia maupun bagi Yayasan Tangan Pengharapan. Kami percaya apa yang Anda tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan apa yang Anda tabur akan memberkati begitu banyak jiwa dan kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan karena kerajaan Tuhan semakin diperluas. Terima kasih sekali lagi. Kami berharap Anda bisa memberikan dengan hati yang benar-benar punya kerinduan untuk menabur bersama kami. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita. Kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap taburan firman yang diberikan kepada kami. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan.
Kami percaya di saat ini kami mengikuti ibadah ini bukan secara kebetulan, tapi Tuhan kamu berbicara kepada kami secara jelas melalui firman yang kau taburkan Bapa. Biarlah firman itu boleh tertanam dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapak, kami juga mau berdoa untuk mereka yang saat ini Tuhan benar-benar memberikan dengan hati yang penuh dengan kerinduan, melihat kerajaan-Mu dinyatakan di muka bumi ini, melihat nama-Mu dipermuliakan lagi Tuhan. Berterima kasih Tuhan untuk setiap taburan-taburan yang ada, karena kami percaya Tuhan melalui taburan mereka Tuhan, begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dapat dikerjakan. Dan kami percaya juga Tuhan melalui taburan-taburan itu Tuhan, begitu banyak orang yang akan melihat atau merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk saat ini baik jemaat-Mu yang secara online saat ini Tuhan menyaksikan ibadah hari ini, mereka dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh Tuhan. Bapak, Kau jamah mereka, Kau sembuhkan mereka Tuhan, karena kami percaya otoritas kesembuhan ada dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami percaya seotoritas tubuh kami ada dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu kami berserah penuh sama Engkau Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini juga Bapa. Jamahan-Mu terjadi saat ini Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada. Bapak, kami juga mau berdoa untuk mereka yang saat ini Tuhan mungkin dalam keadaan berbeban berat dengan hutang-hutang mereka. Tuhan, apapun usaha mereka Kau lihat dan Kau perhatikan. Berikanlah jalan yang terbaik untuk semua apa yang mereka lakukan, sehingga mereka juga bisa melunasi hutang-hutang mereka. Bahkan mereka bukan cuma bisa melunasi hutang-hutang mereka, mereka bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh semakin lihat betapa karya mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak, hamba juga mau berdoa untuk mereka mungkin yang saat ini rindu untuk mendapatkan pasangan. Tuhan, Kau pertemukan mereka dengan pasangan yang sepadan, bahkan yang seiman. Dan pasangan ini Tuhan yang membawa mereka semakin dekat terhadap Engkau Tuhan. Bukan membuat mereka berjauhan dari kasih-Mu, tapi mereka semakin dekat kepadamu, semakin mengenal Engkau. Sehingga hubungan ini Tuhan pada saatnya nanti bisa menjadi berkat, baik di lingkungan keluarga mereka maupun di mana mereka berada. Bapak, hamba juga mau berdoa untuk mereka yang saat ini mungkin sedang terluka, sedang dalam keadaan tertekan, sedang dalam keadaan kepahitan Bapak. Biarlah mereka mulai melepaskan maaf, mereka mulai melepaskan sukacita Tuhan, sehingga hati mereka boleh terhiburkan, hati mereka boleh betul-betul dibalut Tuhan, dan mereka boleh sembuh sempurna, sehingga maaf boleh dilepaskan dan mereka boleh kembali melihat dan fokus mereka betul-betul kepada Engkau saja Bapak. Hati mereka boleh penuh dengan sukacita, bahkan hati mereka penuh dengan damai sejahtera, sehingga kemanapun mereka melangkah, percaya Tuhan, buah-buah roh terlihat dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Sekali kami ucap syukur untuk keseluruhan apa yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu Bapak. Percaya Kau tilik mereka satu demi satu. Kau mengerti kebutuhan mereka satu demi satu Tuhan. Percaya Kau mengenal pribadi mereka secara detail. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu bulan-bulan ini sampai dengan nanti di tahun depan Februari Tuhan adalah masa-masa kampanye di mana akan ada pemilihan umum. Tapi kami juga percaya Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di perkenanan-Mu Tuhan. Jangan biarkan apapun yang merusak persatuan Indonesia. Kami mau bersatu hati mematahkan semua roh-roh pemecah belahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, roh kedamaian Tuhan dan sukacita akan terus ada di hati bangsa Indonesia. Sehingga kami terus bersatu Tuhan. Siapapun yang menjadi pilihannya nanti, kami percaya itu juga semua berasal daripada-Mu Bapa. Tapi yang satu hal yang kami minta Tuhan, berikan hikmat baik kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri serta semua perangkat-perangkat pemerintahan sampai dengan ke perangkat desa Tuhan. Berikan mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga apapun keputusan, apapun undang-undang yang mereka buat, bukanlah yang menyengsarakan rakyat, tapi betul-betul undang-undang yang membawa masyarakat ini menuju masyarakat yang adil, makmur, dan bersejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami mau bersatu hati menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Kami mau mengangkat tangan kami dan menerima berkat-Mu. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita dan perkenanan Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kehidupan kita. Mulai dari hari ini, memperluas area-Mu, memberikan Engkau berkat-berkat jasmani dan rohani, bahkan mengangkat Engkau terus naik. Semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita semua yang percaya dan bersatu hati tahu bahwa itu akan kita dilimpahkan kepada kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin.
Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Saturday Service. Sampai ketemu di ibadah minggu besok, baik secara online maupun secara onsite. Tuhan Yesus memberkati. 'Cause He is in control, there's no limit to what you can do. 'Cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. No rushing now, you're almighty and all powerful. 'Cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're on limit to what you can do. 'Cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful. 'Cause it all belongs to you. 'Cause it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. Come on. Jesus say yes. Boleh lambaikan tangan saudara, come on. Ikutin Pastor Yohanes di depan. Yeah. Sekali lagi jemaat Tuhan. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say